Apa jadinya film tanpa musik? Beberapa dari kita akan menjawab, tidak masalah, tidak ada bedanya, atau kita masih bisa menikmati filmnya. Benarkah begitu? Saya akan memberi contoh scene dari salah satu film pendek yang pernah saya kompos musiknya. Film ini berjudul Stasiun Berikutnya dan bercerita tentang anak remaja yang menginginkan kebebasan. Tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa tempat terbaik untuk pulang adalah ibunya. Mari kita bandingkan adegan ini. Nah, sekarang bagaimana jika tidak ada musiknya? Kita bisa merasakan seberapa penting dan berdampaknya film score dalam sebuah film. Saat saya hilangkan musiknya, adegannya menjadi terasa ada sesuatu yang kurang dan menjadi lebih hambar. Menurut beberapa penelitian, musik dalam film dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap adegan dan karakter, membantu kita memahami pesan yang disampaikan, dan memperkuat pengalaman sinematik kita. Bahkan, sebuah penelitian gelombang otak membuktikan bahwa level perhatian penonton meningkat ketika ada musik jika dibandingkan dengan tanpa musik. Dulu, saat film masih berupa film bisu, musik sudah digunakan untuk menanggapi adegannya. Musisi akan berimprovisasi pada instrumennya sambil merespon apa yang terjadi di film. Menurut Kurt London, dalam bukunya yang berjudul Film Musik, awal peran musik di film adalah untuk menutupi suara proyektor yang keras di ruang pemutaran. Lalu berubah begitu ada teknologi yang dapat menyelaraskan musik dan film di tahun 1920-an. Dari situ, peran musik di film berkembang hingga akhirnya menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah film. Bayangkan menonton sebuah adegan tegang dalam film horor, tapi diiringi dengan musik dangdut. Pasti tidak terasa menakutkan, bukan? Atau menonton sebuah adegan sedih dalam film drama, tapi diiringi dengan musik film kartun yang lucu. Contohnya seperti ini. Sedihnya jadi tidak bisa tertangkap oleh kita. Musik juga bisa membantu mengarahkan kita untuk memahami maksud dari sebuah adegan. Misalnya dalam adegan yang terlihat biasa, jika musiknya berubah menjadi lebih menegangkan, kita akan merasa ada sesuatu yang tidak beres di situ. Dengan adanya musik, kita jadi lebih bisa menikmati film itu. Banyak film-film yang menginspirasi hidup kita. Pesan dari film itu bisa kita tangkap dan menjadi memorable. Salah satunya karena ada peran musik yang mengiringinya. Tapi sebagian dari kita banyak yang tidak menyadari bahwa musik adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah film. Sampai ketika diberi contoh di mana musiknya dihilangkan, seperti contoh saya tadi, barulah kita bisa merasakan seberapa besarnya impact dari film score itu. Bayangkan nonton sebuah film seperti Star Wars tanpa musiknya yang megah itu.
Da 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 da. Atau nonton Harry Potter tanpa musiknya yang misterius itu. Da 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 da. Film-film ini sangat ikonik. Salah satu faktornya adalah karena musiknya. Itulah mengapa musik sangat penting sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan dari film ke kita. Disitulah peran film score. Itu yang membuat musik dan film terus menjadi minat saya. Berawal di tahun 2020 ketika les drum dan piano saya terpaksa berhenti karena pandemi. Hari-hari saya sering saya isi dengan menonton film-film kesukaan saya. Dan entah mengapa ketika menonton film-film itu, saya sangat suka dengan musik tak berlirik yang mengiringinya. Dan itu bisa saya dengarkan berkali-kali tanpa bosan. Saya menangkap ada keindahan di situ. Ada storytelling yang dapat disampaikan bukan melalui lirik, tapi murni hanya dari musiknya. Itu membuat saya lebih bisa berimajinasi lagi saat mendengarnya. Dan saya ingat, film Jurassic Park adalah salah satu film yang musiknya sangat menarik perhatian saya, karena saya penggemar dinosaurus. Sampai musiknya sempat saya mainkan dengan angklung di rumah, saking terkesannya saya saat itu. Kecintaan saya pada musik dan film membawa saya belajar tentang film scoring secara otodidak. Saya menghabiskan ratusan video di YouTube untuk dipelajari. Saya mendengarkan interview-interview dari komposer-komposer yang sangat saya gemari. Dan saya juga mengikuti beberapa kursus online. Keinginan saya untuk membuat musik untuk film semakin kuat. Saya mulai berlatih membuat musik sendiri, menggunakan scene-scene dari film yang tidak ada musiknya untuk berlatih film scoring, dan karya-karya itu saya unggah ke berbagai media hingga mendapat perhatian dari beberapa pihak. Musik-musik yang saya ciptakan bahkan memberikan saya kesempatan untuk berbagi secara online tentang perjalanan saya menekuni film scoring di sebuah program untuk remaja high school di Los Angeles. Saya juga membuatkan musik demo untuk perusahaan-perusahaan virtual instrumen dari London dan Los Angeles. Dan di awal tahun ini, di usia 15 tahun, saya mendapat kesempatan untuk terlibat dalam tim musik sebuah film layar lebar. Perjalanan saya di dunia film scoring masih panjang. Dan semua kesempatan yang saya peroleh sampai detik ini adalah buah dari ketekunan. Setiap hari saya bisa menghabiskan waktu hingga 10 jam untuk belajar tentang film scoring, mengeksplornya, dan menerapkannya di karya-karya saya. Karena saya yakin bakat tanpa ketekunan tidak akan menjadi apa-apa. Bagi saya, mengerjakan scoring film itu seperti bermain-main. Ia sedemikian hebatnya membawa saya pada petualangan baru. Saya yakin ia juga membawa kita terhubung pada permainan yang dapat membuat kita takut, sedih, tegang, tertawa, menangis, ataupun gembira lewat setiap film yang kita tonton. Paduan kegembiraan dan ketekunan dalam segala hal yang kita lakukan akan menciptakan musik yang indah untuk film kehidupan kita sendiri. Terima kasih.